Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Junior Munat Neslianti, absen 16. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Anipasari, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Rafika Anamarifa, absen 26. Perkenalkan, nama saya Rostadi Semindasari, absen 31. Perkenalkan, nama saya Sevana Anindina, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Suci Mudiara Ramadhani, nomor absen 33. Kami akan mempresentasikan materi tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Hubungan internasional. Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antar pemerintah, IGO, organisasi non-pemerintah internasional, INGO, organisasi non-pemerintah, NGO, dan perusahaan multinasional, MNC. Hubungan internasional, HI, merupakan sebuah bidang akademik dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif. Karena keduanya berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu. HI sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, khususnya setelah tata nama UNESCO tahun 1988. Namun pihak akademia lebih suka menganggapnya sebagai suatu bidang studi interdisipliner. Aspek-aspek hubungan internasional telah dipelajari selama ribuan tahun sejak masa Tujudides. Namun, HI sendiri menjadi disiplin yang terpisah dan tetap pada awal abad ke-20. Dampak hubungan internasional. Dampak positif. Pertama, kebutuhan negara tersebut mudah terpenuhi. Kedua, keamanan negara lebih kuat. Tiga, terjalinnya persahabatan dengan bangsa lain. 4. PBB akan memperhatikan negara tersebut saat terkena musibah atau krisis. Dampak negatif. 1. Budaya bangsa tersebut perlahan-lahan terkikis. 2. Susunan kenegaraan juga akan meniru sistem negara luar tanpa memperhatikan cocok atau tidaknya sistem tersebut di negaranya. 3. Ketergantungan terhadap negara lain. Politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada 17 Agustus 1945, maka Republik Indonesia harus menentukan arah kebijakan luar negeri negara. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan dengan negara lain. Pada dasarnya, politik luar negeri sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan negara lain yang dimaksud untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan maupun kepentingan negara yang bersangkutan. Landasan utama politik luar negeri ideal bagi Indonesia adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Selain itu adalah landasan konstitusional, di mana dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, di mana tujuan dari politik bebas aktif NKRI sendiri adalah untuk taat dan patuh pada tujuan awal nasional bangsa sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Politik bebas aktif ini mempunyai maksud bahwa dalam menjalankannya Indonesia tidak memihak pada kepentingan suatu blok lain, akan tetapi Indonesia juga aktif dalam kegiatan pemeliharaan tujuan perdamaian dunia dengan memerdekakan berbagai perseteruan yang ada di antara dua blok besar. Selain itu, Indonesia juga bebas untuk mengadakan persahabatan dengan negara-negara yang ada di dunia tanpa adanya saling permusuhan, tetapi lebih mengedepankan sikap menghargai keberadaan negara itu sendiri. Peranan Indonesia dalam perdamaian dunia yang pertama adalah ASEAN. ASEAN sendiri adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pada awalnya, ASEAN digawangi oleh 5 negara anggota asli, yakni Adam Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Narsiko Ramos Filipina, S. Rajaratnam Singapura, Tanat Kolman Thailand. Brunei Darussalam sendiri baru resmi bergabung pada 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999. ASEAN sendiri merupakan organisasi yang membahas politik dan juga ekonomi antar negara anggotanya.
ASEAN didirikan ketika Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina menyelesaikan negosiasi deklarasi ASEAN pada tahun 1967 yang juga dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Isi deklarasi Bangkok itu adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. ASEAN adalah salah satu kawasan ekonomi paling dinamis di dunia. Ekonominya terkait dengan sumber daya energi yang beragam, urbanisasi tingkat tinggi, dan industrialisasi yang cepat. Pada 1995, para kepala negara dan pemerintahan ASEAN menegaskan kembali bahwa kerjasama perdamaian dan kemakmuran bersama akan menjadi tujuan dasar ASEAN. Maksud dan tujuan tersebut tertuang dalam deklarasi ASEAN, yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan tersebut melalui usaha bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat dasar untuk kemakmuran dan komunitas damai negara-negara Asia Tenggara. Kedua, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan tersebut dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Untuk mempromosikan kerjasama aktif dan bantuan timbal balik dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administrasi. Keempat, saling membantu dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. 5. Bekerjasama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri lainnya. Perluasan perdagangan, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi, dan peningkatan standar hidup masyarakat. 6. Untuk mempromosikan studi Asia Tenggara dan untuk memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan tujuan dan tujuan yang sama, dan mengeksplorasi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat di antara negara anggota. Prinsip dasar ASEAN. The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, atau Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, ditandatangani pada KTT ASEAN pertama yang diselenggarakan pada 24 Februari 1976. Dalam kegiatan tersebut juga diputuskan bahwa dalam hubungan setiap negara anggota satu sama lain harus patuh pada prinsip-prinsip dasar berikut ini. 1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa. 2. Hak setiap negara untuk memimpin ekstensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan. 3. Tidak ikut campur dalam urusan internal satu sama lain. 4. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. 5. Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. Dan yang terakhir, kerjasama yang efektif di antara seluruh negara anggota. Melihat dari sejarah berdirinya ASEAN serta penerapan prinsip-prinsip dasar ini, salah satu keberhasilan terbesar ASEAN adalah dapat mempromosikan integrasi ekonomi di antara anggota. Ini juga membantu menegosiasikan perjanjian RCEP untuk menciptakan salah satu blok perdagangan bebas terbesar di dunia. Peranan Indonesia dalam perdamaian dunia yang kedua yaitu Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok merupakan salah satu gerakan yang tidak memihak salah satu blok, baik Barat atau liberalisme atau blok Timur komunisme. Tujuan Gerakan Non-Blok. Tujuan utama Gerakan Non-Blok adalah meredakan ketegangan atau ancaman perang, serta menghindari pertikaian bersenjata antara blok Barat dan blok Timur.
Landasan keputusan dari GNB yaitu kebebasan dan ketidakketergantungannya berdasarkan kepentingan nasional dan internasional. Sejarah gerakan non-blok. Organisasi gerakan non-blok ini lahir pasca Perang Dunia Kedua yang menghancurkan berbagai ekosistem dan sektor-sektor penting. Dalam konteks politik, Perang Dunia Kedua ini membentuk fragmentasi dari negara-negara yang terasosiasi dalam dua blok. Blok tersebut dikenal dengan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan paham liberalisme, demokrasi, dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi sosialisme komunisme. Ada 8 negara yang ikut dalam blok barat, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada. Di sisi lain, blok timur juga memiliki beberapa negara masuk ke dalam sistem, yakni Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur. Kemudian, mengapa dua negara ini yang memimpin? Karena Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan negara pemenang di Perang Dunia Kedua dan berambisi melebarkan pengaruhnya ke negara-negara lain di dunia. Dalam upaya melakukan hegemoni pengaruh yang masif pada negara-negara lain di dunia, maka blok barat membentuk NATO, North Atlantic Treaty Organization, dan blok timur membentuk Fakta Warsawa. Tidak hanya sampai di situ, kedua blok ini masih tetap mencari sekutu untuk menambah pertahanannya di Asia, Afrika, dan Amerika. Atas dasar ini, ada beberapa negara yang tidak ingin berpihak pada blok barat dan blok timur atau netral. Akhirnya, negara-negara ini mendirikan gerakan non-blok atau GNB yang memiliki sikap geopolitik yang putih, netral, dan tidak memihak kepada kedua blok tersebut. Hingga gerakan non-blok resmi ditetapkan pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT 1 di Belgrade, Yugoslavia pada 1-6 Desember 1961. Pendiri gerakan non-blok: Presiden Soekarno Indonesia, Presiden Gamal Abdul Nasser Republik Persatuan Arab Mesir, PM Pandit Jawaharlal Nehru India, Presiden Joseph Broz Tito Yugoslavia, Presiden Kwame Nkrumah Ghana. Prinsip fundamental. Negara yang menjadi inisiator ini juga menerapkan prinsip fundamental dalam organisasi gerakan non-blok, yaitu saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan perjanjian non-agresi, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, kesetaraan dan keuntungan bersama, serta menjaga perdamaian. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Pertama, Presiden Soekarno adalah satu dari 5 pemimpin dunia yang mendirikan GNB. 2. Ikut memprakarsai berdirinya gerakan non-blok dengan menandatangani deklarasi Belgrade sebagai hasil konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok pertama pada tanggal 1-6 September 1961. 3. Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991. Saat itu Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB. Sebagai pemimpin GNB, Indonesia sukses menggelar KTT 10 GNB di Jakarta. 4. Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. 5. Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok 10 yang berlangsung pada tanggal 1-6 September 1992 di Jakarta. 6. Ekspor dan impor perdagangan Indonesia dengan negara anggota GNB. Pengaruh gerakan non-blok. 1. Pernyataan dari kedua negara adik kuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mengurangi senjata-senjata nuklir. 2. Gencatan senjata antara Irak dan Iran. 3. Usaha penyelesaian sengketa di Kamboja secara damai. 4. Penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan. 5. Meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ekonomi antara anggota gerakan non-blok dan dengan negara-negara maju di luar gerakan non-blok.